Ru'yatul hilal yang dilaksanakan oleh pemerintah itu memakan banyak sekali biaya. Ratusan orang atau bahkan ribuan orang pada puluhan atau bahkan ratusan titik itu dikerahkan hanya untuk melihat bulan. Kalau bulannya kelihatan satu orang saja, maka akan terjadi Ramadan. Apabila tidak kelihatan, maka ya sudah digenapkan. Ini banyak mendapat kecaman karena sudah tidak zaman. Pada waktu teknologi sudah secanggih ini, kita sudah punya teleskop Hubble, entah ada hubungannya atau tidak itu dengan hilal. Kemudian ilmu falak sudah sangat canggih. Loh kok kenapa masih menentukan bulan Ramadan dengan hilal? Malah ada yang offside. Bulan-bulan yang lain kenapa tidak? Malah ada yang mengatakan kalau NU mau terbuka, kalau NU itu mau saja membuka dirinya untuk lebih modern, maka tidak perlu mengeluarkan biaya sebanyak itu. Itu bisa menghemat anggaran dan lain sebagainya. Jadi narasinya sudah NU itu jumud, sedangkan yang menerima falak itu modern. Ini tidak menunjukkan apa-apa selain hanya menunjukkan kepada kebodohan di dalam beragama. Itu saja yang keluar sebetulnya. Ini adalah kebodohan di dalam beragama, tidak mengetahui asas di dalam beragama, dan orang yang berkata seperti itu tidak pernah belajar agama mulai dari ilmu tauhid sampai kepada fikih, sampai kepada tasawuf. Bagaimana hubungannya antara sifat Allah dengan pengutusan para rasul, dengan syariat yang dibawa oleh para rasul dari Allah Subhanahu wa taala, dengan bagaimana cara kita memahami syariat itu. Nah, ini dipelopori di Indonesia oleh Muhammadiyah. Jadi memang warga Muhammadiyah, saya katakanlah begitu, itu merasa lebih modern daripada Nahdlatul Ulama. Ya, saya mengatakan seperti itu karena faktanya demikian. Jadi sudah merupakan suatu pengetahuan yang umum bahwa orang Muhammadiyah itu di dalam hal sosial itu sangat maju sekali. Sudah tidak memikirkan hal-hal yang bersifat furu' di dalam ibadah. Itu mereka sudah punya satu lembaga yang namanya tarjih. Pokoknya tarjih mengatakan apa, kita jalan begitu. Itu sudah tidak usah dipikirkan lagi. Nah, ini sebetulnya bertentangan dengan prinsip Muhammadiyah itu sendiri. Jadi antara organisasi Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah itu sudah bertolak belakang. Saya mau membacakan dulu ya. Ini ada satu hal yang menarik dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya Muhammadiyah. Kalau kemarin-kemarin saya sudah membahas dua organisasi, yaitu NU dan PWILS ya, yang mana asasnya itu jelas. Al-Quran, hadis, berdasarkan begitu ya pemahaman para ulama, yaitu di dalam akidah demikian dan demikian, di dalam fikih demikian dan demikian, dan di dalam tasawuf demikian dan demikian. Jadi itu sudah ada juz'inya, yang mana mengeluarkan selain itu dari Nahdlatul Ulama. Jadi apabila akidahnya bukan ala thariqati mutakalimin, yaitu Asy'ariyah wa Maturidiyah, maka sudah bukan NU. Maka aneh apabila ada NU itu anti ilmu kalam, itu aneh sekali, itu sudah bukan NU sebetulnya. Kemudian ada NU anti bermadhab, itu sudah bukan NU sebetulnya. Ada NU anti tasawuf, itu pun bukan NU. Makanya NU ini harus tiga-tiganya. Begitupun PWILS, makanya kemarin saya katakan, saya ini harus mencintai mereka, dilihat dari segi organisasi. Cuma kalau saya tantang mereka itu dengan klaim mereka bahwa mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah, nggak ada yang nanggepin. Ya nanti kita bahas lagi hal itu ya. Kita bandingkan sekarang dengan Muhammadiyah. Bagaimana Muhammadiyah itu? Di dalam ADART-nya bab 2 identitas asas dan lambang, di situ dikatakan pada pasal keempat identitas dan asas, poin 1, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian pada poin yang kedua, Muhammadiyah berasas Islam. Kemudian pasal kelima lambang, itu sudah tidak saya bahas ya, karena yang penting dari organisasi itu ya ininya, identitas dan asasnya. Jadi sedari awal ya, ini adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian nahi mungkar dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak heran kalau Muhammadiyah ini akhirnya jadi sarang Wahabi, karena tidak ada taksis. Nah, dalam pengertian seperti ini sebetulnya ya,
saya ini sebagai Asy'ariyah Maturidiyah, kalau mau aktif di dalam organisasi Muhammadiyah, saya ini tidak boleh ditolak. Kenapa? Karena apa yang saya yakini itu sesuai dengan asasnya Muhammadiyah, yaitu Al-Quran dan hadis. Cuman atas pemahaman, nah di dalam tauhid atas pemahaman yang tadi disebutkan, Asy'ariyah Maturidiyah, fikih yang disebutkan, kemudian tasawuf yang disebutkan. Jadi secara organisasi sebetulnya Muhammadiyah ini menampung, asal Islam saja ditampung. Nah, pun yang Wahabi itu, yang mana dia punya i'tiqad, punya keyakinan bahwa Allah itu tajsim, ya, Allah itu jisim, cuma tidak seperti jisim kita. Allah punya tangan tidak seperti tangan kita dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya tidak boleh ditolak oleh Muhammadiyah juga, ya, karena ini Al-Quran dan Sunnah. Pun demikian Syiah sebetulnya tidak boleh ditolak juga sama Muhammadiyah itu. Jadi apabila ada orang Syiah merasa memiliki Muhammadiyah kemudian aktif di situ, ada orang Wahabi merasa memiliki Muhammadiyah aktif di situ, kemudian ada orang Asy'ariyah Maturidiyah merasa memiliki Muhammadiyah dan aktif di situ, itu tidak bisa disalahkan karena organisasi ini dia menampung semua jenis ideologi asal sumbernya itu Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan Islam mana yang bukan Quran dan Sunnah itu? Yang beda kan versi pemahamannya. Nah, sedangkan kalau ada orang Wahabi itu di NU, itu dia sudah parasit, udah nggak boleh. Jadi kalau misalkan ada orang yang mana dia itu Wahabi atau benci sama ilmu kalam, tapi dia tinggal di NU, itu sebetulnya dia itu sudah tinggal bukan pada habitatnya. Entah dia sadari atau tidak, ya seharusnya dia sadar, karena untuk masuk ke dalam organisasi itu harus mengenal corak organisasinya. Nah, dari sini maka kita akan bisa melihat, karena mayoritas di kita itu Syafi'iyah, jadi memang di dalam Nahdlatul Ulama itu semua madhab diakomodir, ya, semua madhab dalam pengertian madhab yang 4 ini, yang dari mulai Hanafi itu, ya, Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i dan Hambali, ini semuanya diakomodir. Hanya saja di dalam prakteknya, karena kita di Indonesia ini mayoritas Syafi'iyah yang NU itu. Nah, sedangkan Syafi'iyah itu cabang dari ilmu tauhid sebetulnya, karena tatkala kita bermadhab, sebetulnya kita bukan bermadhab kepada produk fikih, tetapi kita bermadhab kepada usul fikih. Nah, makanya akan terjadi banyak sekali kerancuan orang yang banyak menukil fikih tetapi tidak memahami usul fikih. Jadi bermadhab itu bermadhab kepada usul, yang mana apabila kita ini tidak mau berpikir sendiri, tidak seperti imam mujtahid madhab begitu, maka kita tinggal mengikuti produk fikihnya, dan itu tidak apa-apa taklid di dalam furu' itu. Nah, sehingga tidak bisa dikatakan sebetulnya kenapa pemerintah itu menghabiskan biaya begitu, harus ru'yah dan segala macam, sampai kapanpun kita tidak akan punya kalender internasional dalam pengertian kalender Islam begitu, ya, sampai kapanpun, karena kita selalu ricuh di dalam menentukan bulan Ramadan. Nah, ini lucu, yang tadi saya katakan ini pasti timbul dari orang yang belum pernah belajar agama secara mendalam, karena pandangannya itu hanya terbatas kepada efisiensi biaya. Mau jadi apa, ya? Jadi begini, saya kasih tahu dulu, ya. Yang namanya hukum ini belajar dari awal. Muhammadiyah nggak punya ini. Muhammadiyah nggak punya apa yang saya akan katakan ini. Kita, ya, di Nahdlatul Ulama, karena sedari awal sudah deklarasi bahwa kita itu adalah Asy'ariyah Maturidiyah, maka hal yang pertama kali harus diajarkan itu adalah sifat 20. Itu sudah jadi asas tuh. Jadi kalau mau jelaskan Asy'ariyah Maturidiyah itu sifat 20 itu, yaitu sifat 20 wajib bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah, kemudian yang jaiz bagi Allah, perkara yang jaiz bagi Allah, itu bukan sifat, ya, tapi perkara yang jaiz, itu 21. Kemudian sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil bagi Rasul, kemudian sifat yang jaiz bagi Rasul, yang wajib 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1. Ini berarti semuanya ada berapa? Ada 50. Makanya disebutnya itu aqidatul khamsin. Ya, akidah 50, bukan akidah 3. Sebetulnya bukan akidah 20 itu akidah 50 yang terkumpul di situ. Nah, itu yang pertama kali harus diajarkan di NU begitu. Ya, nanti metode pembelajarannya ada Asy'ariyah atau ada Maturidiyah. Kalau sekarang kita sudah hybrid, itu banyaknya mengambil metodologinya Imam Sanusi ke bawah begitu, ya. Dan itu bisa dibicarakan lah. Saya tidak tahqiq pada hal itu dulu pada video ini. Nah, setelah itu, ya,
secara ideal seharusnya orang itu belajar usul fikih dulu. Ini idealnya. Cuman bayangkan apabila kita itu belajar usul fikih dulu, kapan mau bisa sholatnya? Nah, pada akhirnya secara ideal keilmuan seharusnya setelah sifat 20 atau tadi saya katakan aqidatul khamsun atau aqidatul khamsin ya, suka ngeritik orang-orang ini. Itu kemudian dipelajari, kemudian itu sudah didapatkan, seharusnya masuknya ke usul fikih. Cuman kalau ke usul fikih dulu terlalu lama, kita tidak akan bisa beribadah. Nah, akhirnya diajarkan fikih dulu, malah usul fikih itu nanti di akhir, karena itu merupakan muara dari semua ilmu. Kita tidak akan bisa belajar usul fikih kalau tidak memiliki gambaran umum mengenai nahwu, mengenai shorof, karena di situ akan ada pembahasan tentang amr, akan ada pembahasan tentang nahi, begitu. Akan ada pembahasan tentang majaz, itu harus tahu watul awalnya. Jadi nggak punya nahwu, nggak punya shorof, nggak punya balaghah, nggak punya mantik, itu nggak bakalan bisa ngaji usul fikih. Nah, akhirnya secara ideal memang di awal, tetapi pada prakteknya usul fikih ini diaji di akhir. Nah, malah seharusnya sebelum aqidatul khamsun itu harusnya mantik dulu, ilmu logika dulu. Nah, malah ilmu logika ini kadang-kadang suka diabaikan. Akhirnya di dalam berpikir banyak, ini bukan dari orang lain ya, dari orang NU sendiri yang mengatakan buat apa belajar mantik begitu. Itu seperti tidak terasa faedahnya. Nah, ala kulli halin saya ini ya apabila berkata kepada orang-orang yang nyinyir kepada pemerintah, yang mana pemerintah itu mengakomodir Syafi'iyah, karena memang pada Syafi'iyah itu intinya di situ bahwa Ramadan itu harus ditetapkan dengan ru'yah, karena itu adalah perintah Rasulullah SAW. Jadi perintah Rasul itu bukan puasa tepat satu Ramadan sebagaimana adanya, bukan itu perintah Rasulullah, itu bukan. Perintah Rasulullah itu kamu lihat hilal, apabila tidak terlihat genapkan, itu perintahnya. Dan itu difahami secara zahir oleh Syafi'iyah karena tidak ada qarinah yang mengalihkan itu kepada makna yang lain. Berbeda dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu memaknai itu perintah yang ada ilatnya. Ya, ini saya mau bahas juga ya sebentar nih. Jadi saya mendengar profesor siapa itu ya, salah satu petinggi Muhammadiyah mengatakan kenapa Muhammadiyah itu memakai hisab, karena Muhammadiyah itu memahami perintah Rasulullah SAW itu perintah yang ada ilatnya. Dalam pengertian, kalau untuk kita sekarang sudah bukan melihat, tapi sudah hisab. Nah, maka itu termasuk dari apa? Itu termasuk dari memahami zahir dengan majaz. Apakah ini sah atau tidak? Saya kira, saya tidak tahu ya apakah ada ulama mutaqaddimin yang membahas dengan cara seperti itu atau tidak. Tetapi Muhammadiyah ini sudah serampangan karena mereka itu tidak memiliki usul. Ini tantangan saya kepada Muhammadiyah ya. Mereka itu tidak memiliki usul. Jadi usul fikih Muhammadiyah itu mana yang original sehingga kita bisa memahami bagaimana Muhammadiyah ini di dalam mengeluarkan ahkam, mengeluarkan hukum-hukumnya. Usul fikihnya siapa? Kalau di Syafi'iyah itu jelas, kita belajar usul fikih dari mulai kitab yang paling tipis, misalkan dari mulai kitab Waraqat sampai misalkan yang paling tinggi kalau kita mau yang bisa kita akses begitu, yang saya bisa akses ke situ ada Al-Mustasfanya Imam Ghazali atau mau ke Ar-Risalahnya Imam Syafi'i sekaligus begitu. Nah, ini Muhammadiyah itu pakai usulnya siapa? Ini hutang terbesar Muhammadiyah kalau mau berbeda supaya kita bisa memahami. Dan kalau misalkan kita tadi lihat di dalam asasnya, tidak ada salah sebetulnya Muhammadiyah ini menerima caranya Nahdlatul Ulama. Karena mereka kan mengatakan Al-Quran dan Sunnah. Dan sedangkan yang dilaksanakan oleh Syafi'iyah justru ini sunnah letterlek. Jadi kenapa tatkala Nahdlatul Ulama ini di dalam Ru'yatul Hilal yang mana itu memakai hadis secara zahir, kok malah tidak dipakai sama Muhammadiyah, malah memakai majaz, malah mengatakan itu ada ilatnya. Kemudian kalau saya katakan bagaimana kamu itu menentukan ilatnya itu apa metodologinya? Kalau kita di kitab-kitab usul fikih punya, kalau Muhammadiyah punya atau tidak? Nah, ini adalah hutang terbesar sebetulnya ya. Jadi saya selama mondok di Muhammadiyah itu belajar usul fikih juga. Itu waktu saya masih umur berapa mungkin ya, kelas 3 Tsanawiyah itu belajar usul fikih.
Cuman sampai sekarang saya kalau ingat-ingat ya, saya nggak ingat juga apa yang dipelajari di situ, karena memang entah sayanya tidak serius atau mungkin tidak ditekankan begitu. Nah, ala kulli halin, jadi apabila ada pertanyaan ya, kenapa bisa ada perbedaan kemudian menuntut untuk modernisasi? Ini urusannya bukan pada modernisasi. Kalian yang mengatakan seperti itu tidak menunjukkan apapun selain kebodohan. Karena kalau kita mau tahu juga mengenai astronomi, orang Muslim pada abad pertengahan itu sudah yang paling maju, itu yang paling advance. Hanya saja di dalam menentukan Ramadan tetap dengan ru'yatul hilal, tidak dengan falak. Ya, itu ada nanti pembahasannya di dalam fikih, tidak tertutup sama sekali, kita pun ada. Cuman itu ada prosedurnya, begitu. Jadi netizen ini harus mulai banyak belajar ya, bukan banyak ngomong begitu. Terlalu banyak pendapat, padahal tidak pernah belajar secara runut di dalam hal agama. Saya mengatakan seperti ini karena saya pernah pada posisi itu. Ya, saya ini bukan kultural NU dari kecil dituntut untuk hormat kepada ulama untuk bermadhab, tidak. Saya itu bukan tipe seperti itu. Tapi kalau kamu belajar cukup dengan waktu yang cukup, kamu akan sampai kepada pemahaman bahwa agama itu tidak seserampangan yang kamu sangkakan. Nah, demikian. Jadi mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.